ad-dararu la yuzalu bid-darar dengan kaidah yang ketiga. Jadi kita mulai dengan kaidah kita yang pertama atau dengan kaidah induk. Ada istilah kaidah induk, ada istilah kaidah cawangan. Ada yang kaidah asli, asal, al-qaidatu al-asliyah, ada yang disebut dengan qawaid furu'iyah daripada kaidah induk yang berkenaan. Jadi kita kembali pada pendidikan kita yang pertama, di mana dengan kaidah yang kita bicarakan sekarang ini berkenaan dengan kaidah yang keempat, ad-dararu yuzal. Segala kemudaratan itu harus kita tanggalkan. Tapi dengan catatan, kalau seandainya itu tidak akan mengakibatkan kepada kemudaratan yang lain. Dengan kaidah cawangan yang pertama, ad-darurat tubihul mahdurat bisyarti adami nuqsanha anha. Dengan kaidah kita yang kedua, ad-daruratu ma ubiha lid-darurati tuqaddaru biqadriha. Itu sudah selesai kita bicarakan. Jadi yang dibolehkan karena darurat harus mengikuti ukurannya, dibolehkan secara atau dengan tidak lepas daripada ukuran yang ditetapkan. Dengan kaidah kita yang ketiga, ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kalau dengan kita waktu kita ingin mengatasi problem ekonomi yang berlaku di tempat kita, disebabkan kena dengan krisis, yang akhirnya dengan kita menghalalkan perkara haram, yang dengan kita mengharamkan perkara halal, kita katakan tidak. Ad-dararu la yuzalu bid-darar. Perlu dengan kita menyehatkan badan, perlu dengan kita mengatasi problem, perlu dengan kita menyelesaikan masalah, tapi dengan catatan yang pada itu kita tidak akan tertabit kepada satu perbuatan haram yang lain. Selesaikan yang ini tidak ada masalah, memang dituntut, tapi menyelesaikan yang ini dengan terlibat kepada satu perbuatan haram yang lain, hukumnya sama. Dalam keadaan semacam itu kaidah mengatakan la yuzalu ad-dararu bid-darar. Yang kalau pada itu anda lapar, saya juga lapar, saya tak boleh ambil uang kamu, sebab kamu juga berhajat. Betul saja dengan ad-dararu yuzal. Saya mau tidak mau akan mencuri, saya mau tidak mau akan mengambil, mungkin saya akan sampai merampas. Yang kalau pada itu kita kelaparan, akan tetapi dengan duit yang akan dirampas, dengan duit kebanyakan orang yang akan dirampas, dia juga dalam keadaan darurat, dia juga dalam keadaan terpaksa, dia juga lapar. Dalam keadaan semacam itu, yang satu, yang pertama, tidak boleh mengambil kepunyaan orang lain, sebab itu izalatud darar bid-darar. Seperti dengan di tempat kita, krisis ekonomi, terus cara mengatasinya dengan pelacuran, cara mengatasinya dengan judi, cara mengatasinya dengan riba, itu tidak boleh. Jadi kalaulah dengan kita dituntut untuk mengatasi suatu problem, tapi kita tidak dibenarkan mengatasi problem kita dengan problem lain, dengan cara merugikan orang lain. Itu makna ad-dararu la yuzalu bid-darar. Qala al-Imam As-Subki wa huwa ka'aidin ya'udu ala qawlihim, yang semacam itu seperti dengan dhamir yang kembali kepada kaidah yang telah lalu, ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu ditanggalkan, tapi bukan dengan perkara yang memudaratkan. Fasya'nuhu ma sya'nul akhassi ma'al a'ammi. Maka keadaan daripada kedua buah kaidah tersebut itu seperti keadaan khusus dan umum. Huma sawa, bal huma sawa, li'annahu la uzila bid-darari. Sebab kalau dengan kemudaratan itu ditanggalkan dengan kemudaratan pula, sepertinya dengan kemudaratan tersebut itu tidak tertanggalkan. Apa bedanya? Bedanya yang tadi saya lapar, kemudaratan saya teratasi, tapi itu jadi mudarat. Seolah-olahnya darar la yuzal. Dia tidak lebih daripada beralih. Yang tadinya saya yang lapar, sekarang jadi dia yang lapar. Yang tadinya saya sedang menghadapi problem, sekarang dia yang sedang menghadapi. Tidak boleh. La yuzalu dararu bid-darar. Masalah, kalau kebetulan dengan wanita, mohon maaf, kalau kebetulan dengan seorang laki-laki pada malam pertamanya menemukan istrinya ratqa atau karna. Jadi dengan kaidah kita tadi itu, mengatakan ad-dararu yuzal. Kalau pada itu istrinya karna, tertutup dengan tulang. Kalau pada itu istrinya ratqa, maka dengan kemaluan yang tertutup dengan daging, pada waktu dengan kemaluan yang tertutup dengan daging, atau juga tertutup dengan tulang, itu satu kemudaratan yang menimpa kepada suami. Mau tidak mau,
kemudaratan akan ditanggalkan. Tapi kalau pada itu menanggalkan kemudaratan yang semacam itu akan menimbulkan kemudaratan yang lain kepada istri yang berkenaan. Dalam keadaan semacam itu la yuzalu dararu bid-darar. Qala rahimahullah wa min furu'i hadhil qa'idati 'adamu wujubil imarati 'ala syariki fil jadid wa 'adamu ijbari sayyidi 'ala nikahil 'abdi wal amati allati la tahillu lah. Dengan masalah yang pertama, kalau kebetulan dengan kita beli tanah di sini, apakah dengan saya harus membangun rumah, harus membangun gedung, atau juga dengan yang seumpamanya, adamu wujubil imarati 'ala syariki fil jadid. ID beli tanah kongsian dengan saya. Tanah yang dibeli pada waktu itu dengan harga murah, tidak lebih daripada 20.000 ringgit. 20.000 ringgit. Hak dia 10.000, hak saya 10.000. Masing-masing mendapatkan dengan ukuran tanah tidak kurang daripada 300 meter persegi. Kesimpulannya, dia sudah bangun. Yang di sebelah sudah dibangun, samping menyamping sudah dibangun, yang di situ pun juga sudah dibangun. Jadi kelihatan dengan bangunan tadi kurang menyedapkan pandangan orang yang melihat, rasa kurang seronok. Kalau dengan pemandangan yang semacam itu, bagus sekali dengan bangunan yang bersusun, baik itu dengan yang namanya villa, yang namanya kediaman, yang namanya rumah, Masya Allah tabarakallah. Tapi yang kurang menyenangkan penduduk tempatan tadi itu dengan bagian yang masih kosong. Jadi dengan mereka la budda min izalati darar, supaya dengan pemandangannya lebih cantik, supaya dengan suasana lebih harmoni. Jadi dengan mereka, dengan kaidah ad-dararu yuzal, kemudaratan yang semacam itu, kemudaratan yang dimaksudkan suasana dan keadaan kurang pesona, kurang menawan. Oke. Tapi pada waktu kalian bersekongkol atau bersepakat memaksakan saya untuk membangun rumah di tanah kosong tadi itu juga akan memudaratkan saya, sebab saya tak ada duit. Kemana saya cari duit? Jadi dalam rangka Anda untuk mengatasi problemnya, supaya kelihatannya lebih mempesona, supaya kelihatannya lebih baik, lebih alami, atau juga lebih kelihatan sebagai tempat yang semula jadi, yang akhirnya dengan kalian memaksakan saya untuk izalatil darar, supaya pemandangan yang janggal tadi itu tidak ada. Dalam waktu yang sama saya akan dimudaratkan, akan termudaratkan. Macam mana? Sebab mau tidak mau saya terpaksa membangun. Membangun memerlukan biaya sejumlah sekian ringgit. Itu yang dimaksudkan la yujbaru ala syariki bi ijati bi iqamil imarati, ada wujubil imarah, tidak wajib membangun bangunan kepada pengongsi menurut pendapat al-jadid daripada Imam Syafi'i. Wala yakulul muttaru ta'ama muttarin akhar illa iyakuna nabiyyah. Seseorang dalam keadaan iftirar, dia lapar, makanan yang ada tidak lebih daripada untuk satu orang saja. Jadi sekarang masalah yang kita masalahkan, apakah dengan Anda, apakah dengan siapa saja boleh mengambil makanan yang dimiliki oleh muttar, sama-sama dalam keadaan iftirar. Anda muttar sejak 3 hari tidak makan, saya juga muttar sejak 3 hari tidak makan. Anda punya makanan, saya tidak boleh ambil makananmu. Sebab kalau saya ambil makanan mujahid, ya kalau pada saya ambil makanannya, saya sanggup untuk mengatasi kemudaratan saya, tapi menyebabkan orang lain akan mudarat. Izalatul darar bid-darar tidak boleh. Anda tidak ada duit, terus kita mencuri kepunyaan orang lain, memudaratkan orang lain, itu juga tidak boleh. Dalam rangka untuk mengatasi problem, jangan sampai menjatuhkan problem, mewujudkan problem kepada orang lain. Illa ayyakuna nabiyya, kecuali kalau yang dalam keadaan iftirat tadi itu adalah seorang nabi. Kalau kebetulan saya nabi, ID tidak. ID mau tak mau harus bagikan makanan itu kepada saya. Untuk menjaga kehidupan seorang nabi jauh lebih diutamakan daripada menjaga kehidupan umat atau dengan rakyat biasa. Itu kalau misalnya dengan berikan yang berbeda. Kalau misalnya seperti keadaan begini, kalau kebetulan kita sedang berada di dalam kapal atau dalam sampan, seperti pertanyaan yang ditanyakan tempoh hari, insya Allah akan terulang kembali permasalahannya. Kalau kita tidak mengorbankan sebagian daripada barang angkutan kita dengan kapal itu akan tenggelam, maka dalam keadaan yang semacam itu, kalau kita gugurkan barang dia, kita akan selamat, atau barang saya akan selamat. Dalam keadaan yang sedemikian rupa, masing-masing dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan diri. Hanya saja permasalahannya,
Kalau saya buang kepunyaan kawan, itu akan memudaratkan dia, tapi kita selamat. Kalau dia buang kepunyaan saya, akan menyelamatkan dia dan juga kita akan selamat. Dalam keadaan semacam itu, kalau seandainya kita mengadakan undian, teratasi masalah kita. Kalau kita tidak mau berundi, siapa saja yang membuang kepunyaan orang lain demi untuk keselamatan orang banyak, dia wajib menggantikannya. Kenapa? Sebab dalam keadaan semacam itu kita tidak boleh memilih. Bagaimana tidak boleh memilih? Kalau kita katakan hak kamu yang harus dibuang, kita katakan nanti dulu. Sebagaimana hak Anda terpelihara dengan hukum, hak aku pun juga mendapatkan perlindungan daripada agama. Kita sama rata dengan kedudukan yang sama, tidak boleh saling paksa memaksakan, kecuali kalau pada waktu kita sepakat untuk kita berundi. Qala rahimahullah, illa ayyakuna nabiyan wa yajibu ala man ma'ahu badluhu lahu ailin nabi. Dan diwajibkan bagi seseorang yang memiliki makanan memberikannya, mencurahkannya kepada seorang nabi. Wala qat'u ay wala yajibu qat'u faladzatin min fakhidhi wala qat'u waladihi aw 'abdihi wala qat'u faladzatin min nafsihi in kana al-khawfu min al-qat'i kal khawfi min tarkil akli aw akthar wa kadza qat'ul masafatil makhufah. Ini penting masalahnya. Penting tapi tidak ada, dan mudah-mudahan jangan berlaku. Permasalahan kita macam ini. Kan sudah kita katakan ad-darurat tubihul mahdhurat. Kalau kebetulan yang dimakan tidak ada, yang diminum tidak ada, manusia boleh menahan lapar tapi dia tidak boleh menahan minum. Masalah yang kita timbulkan, kalau kebetulan makanan tidak ada, bangkai tidak ada, tanam-tanaman tidak ada, rumput-rumputan tidak ada, sayur menyayur atau dengan ulang-ulaman pun juga tidak ada, semuanya tidak ada. Berada di tengah padang pasir, lama wala ta'am. Bagaimana dalam keadaan semacam itu? Ulama berpendapat dia boleh makan bangkai, tapi mana bangkainya? Dia boleh makan babi, tapi mana babinya? Yang ada anggota tubuh dia sendiri. Permasalahan yang kita timbulkan, bolehkah dengan seseorang memakan bangkai manusia? Sudah kita sebut kemarin, boleh dalam keadaan semacam itu, tapi tak ada yang mati, semuanya hidup. Kalau ada teman yang sakit, mungkin kita doakan, kita bacakan Yasin supaya dia cepat mati, bukan cepat sembuh, supaya dia cepat mati, dan kita akan bagi-bagikan anggota tubuhnya untuk kita makan. Masalahnya sekarang tak ada yang mati, semuanya kelaparan. Dalam keadaan semacam itu, apakah boleh kita memotong paladzatu nafsi, paladza qit'ah bin nafsi? Mungkin dia makan telinganya, mungkin makan telinga setakat untuk 1 hari boleh bertahan. Kalau dia makan hidungnya, dia boleh bertahan 2 hari. Kalau dia makan pahanya, boleh bertahan sampai 3 hari. Apakah boleh seseorang dalam keadaan darurat memakan bahagian anggota tubuh dia sendiri? Jadi di sini izalatud darar bidarar. Darar yang pertama lapar. Teratasi lapar, tangan terpotong. Teratasi lapar, hidung hilang. Teratasi lapar, anggota hilang. Itu namanya qat'ul faladzah. Nah, kalau kebetulan kata ulama, kalau kebetulan penderitaan yang akan menimpa dia pada waktu dia memotong anggota tubuhnya itu lebih teruk atau sama saja dengan keadaannya di waktu lapar, dalam keadaan semacam itu tidak boleh kita memakan dan memotong anggota tubuh kita. Tapi kalau ternyata rasanya lebih mendingan, ya, saat mendingan, tahu kan? Rasanya lebih mendingan memakan pipi atau paha dia daripada dia mati. Sekarang taruhannya antara dua. Ya, ima ente akan kesakitan, ya akan membawa kepada maut, dia akan membawa kepada mati. Ima dengan dia tadi itu memakan paha atau menyisil, saya sebut menyisil, memotong daging paha dia sendiri. Sakit, lebih sakit lagi di waktu dia lapar dan akan mati. Lebih elok dia hidup daripada dia mati. Bolehkah dengan dia memotong daging daripada pahanya untuk menyelamatkan diri? Kalau kebetulan memotong paha akan menyebabkan dia akan mati, kalau tidak makan dia juga akan mati. Dalam keadaan semacam itu tidak boleh memotong pahanya. Tapi kalau ternyata dengan memotong anggota dia akan hidup, menjaga keselamatan roh, menjaga keselamatan diri lebih diutamakan daripada mengutuhkan anggota tubuhnya. Itu makna faladzah. Kita ulang perbincangan kita. Wala, dan tidak dibolehkan memotong sebahagian daripada pahanya, dan juga tidak dibolehkan bunuh anak kandungnya atau hamba sahayanya, juga tidak boleh memotong sebahagian daripada anggota tubuhnya. Itu bila
In kanal khawfu minal qat'i, kalau kekhawatiran di waktu memotong bagian anggota tadi itu seperti kekhawatirannya pada waktu dia tidak makan. Jadi sekarang timbang, kita katakan ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Ini mana yang lebih teruk? Apakah lebih teruk tidak makan atau lebih teruk memakan anggota tubuh dia sendiri? Kalau ternyata yang lebih teruk memakan anggota tubuh dia sendiri, dia yang walaupun tidak makan tapi lapar masih boleh ditahan, yang walaupun sangat-sangat menderita sekali. Teruk sungguh kalau sampai dia memakan anggota tubuhnya. Dalam keadaan semacam itu tak boleh dia potong tangannya, pahanya atau bagian yang mana saja daripada anggota. Selesai. Tapi setelah ditimbang, sekarang boleh bertahan tak? Ternyata sanggup. Sekarang mau macam mana? Apakah dengan Anda bersedia untuk memakan paha kamu sendiri? Katanya lebih baik daripada aku mati. Kalau ternyata lebih teruk pada waktu dia tidak makan daripada pada waktu dia memotong anggotanya, kita katakan potong anggota tubuhmu dan makan untuk kepentingan perutmu sendiri. Tapi ingat, ini kaidah. Tapi ingat, Anda tidak boleh memotong anggota, bagikan hidung, bagikan telinga, bagikan tangan, bagikan kaki kepada orang yang kelaparan. Jadi kalau untuk kita sendiri tak apalah kita, itu urusan pribadi dia. Daripada mati ceritanya, kita bukan sembarang karena kebetulan di rumah tak ada lauk, akhirnya sewenang dia saja ambil pisau terus ditaptak di sayap-sayap. Enggak, bukan semacam itu permasalahan kita. Permasalahan kita sekarang kalau tidak makan mati dalam keadaan anti-teror, dalam keadaan terpaksa. Jadi kalau untuk diri pribadi dia sendiri, lebih jelas lagi kalau dengan akhwat. Apakah boleh menyisil, memotong sebagian daripada buah dadanya untuk kepentingan dia hidup? Apakah boleh memotong buah dadanya untuk dia selamat dan hidup? Kita katakan, kalau seandainya kemudaratan dengan menahan lapar lebih teruk daripada kemudaratan dia memotong buah dada, kita katakan potong buah dada demi untuk menyelamatkan diri. Tapi kalau ternyata memotong buah dada lebih teruk daripada menahan lapar, dalam keadaan semacam itu tidak boleh dia memotong bagian anggota tubuhnya. Saya kira sudah jelas. Kalau tidak jelas, belok matahari tidak terbit. Qala in kana al-khawfu min al-qat'i kal khawfi min tarkil aqdi, atau lebih. Begitu juga dengan menempuh jarak yang ditakutkan. Sekarang lapar, orang kata di sebelah sana ada makanan. Seperti dengan mereka-mereka yang dikurung, yang tertahan. Tuh dengan ranjau, itu dengan pagar kawat besi, apa sebut kawat? Dawai. Dawai. Itu dengan pagar besi yang kalau pada waktu dia melompat tenaga tidak memungkinkan. Yang kalau pada waktu dia meraih atau juga mendaki, tangannya akan hancur dan runcing. Jadi sebelum sampai ke seberang sana, sampai keluar untuk mencari makanan, tangannya akan luka, tubuhnya akan hancur, akan tergores atau juga akan runcing dengan ranjau, dengan besi, dengan belahan kaca yang ada di dalam pagar itu, yang ada di atas pagar itu. Permasalahan sekarang, dia boleh makan, boleh standar, tak kacau, dan tidak akan tembak dia. Dia boleh mendapatkan makanan, tapi setelah menyeberangi pagar terlebih dahulu, cuman awaknya akan hancur. Jadi kita katakan, kira-kira mana yang lebih teruk? Kalau seandainya yang lebih teruk tidak makan, Anda boleh menyeberang ke sana yang walaupun anggota tubuhnya sampai hancur. Tapi kalau ternyata lebih mudarat pada waktu dia luka-luka daripada dia tidak minum, daripada dia tidak makan, dalam keadaan semacam itu, ad-dararu la yuzalu bid-darar. Qala al-masafatil makhufah, jarak perjalanan yang menakutkan, seperti teramat-amat berbahaya. Walau sakatat jarratun, jarrah kalau dengan bahasa Muntai disebut dengan bulanai, tak tahu dengan bahasa Malaysia kandi, kindi, tak tahu itu dengan yang dibuat, bekas yang dibuat daripada tanah liat. Jadi kebiasaannya kita dahulu untuk kita menyejukkan air, kalau seperti di Mesir juga di negara-negara Arab disebut dengan daurah. Jadi dengan yang dibuat daripada tanah, bentuk seperti botol, bentuknya semacam mana saja. Jadi dengan bekas yang dibuat daripada tanah disebut dengan jarrah. Jadi dengan jarrah tadi itu bekas air, tempat air yang dibuat daripada tanah liat, yang kalau kebetulan jatuh ke kepala seseorang, dia sedang duduk, dia sedang berbaring, yang kebetulan secara disadari benda itu jatuh ke kepalanya.
kalau dia mengelak, dia tidak boleh mengelak. Satu-satunya cara pada waktu dia sedang berbaring untuk menyelamatkan dengan menampar atau juga dengan memecahkan barang yang gugur. Ini izalatul darar bidarar, menyelamatkan diri, benda kepunyaan orang jadi hancur. Nah sekarang macam mana? Tak mesti harus dengan cara, mungkin juga dengan kereta, mungkin juga dengan keledai, mungkin juga dengan motor. Jadi dengan kanak-kanak bawa motor, kita sedang berehat, kita sedang duduk, sedang diri di mana saja. Sekarang kalau kita tidak tendang, kalau kita tidak singkirkan, tidak lepaskan motor yang menjurus ke arah kita, yang berjalan ke arah kita tadi itu, kitanya akan celaka, kitanya akan luka. Tapi dalam waktu yang sama, kalau kita tolak, kalau kita tendang, motor itu akan rusak. Ini izalatul darar bidarar. Mana yang lebih darar? Apakah kira-kira lebih elok kita tunggu saja dengan kecepatan motor yang menabrak kita atau yang akan melanggar kita, atau kira-kira lebih mudarat yang kalau pada waktu kita menghancurkannya lebih elok motor kita tendang, kita tolak daripada diri kita menjadi binasa. Dalam keadaan semacam itu timbang mana yang lebih adar, mana yang lebih mudarat. Kita punya kaidah baru, ad-dararu la yuzalu bid-darar. Tapi kalau ada yang lebih teruk, kita katakan irtikabu akhaffid dararain, itu lebih diutamakan. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah bukan berjanji, tapi sebagaimana kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, qawaidul fikih akan memberikan kemahiran malakatun fiqhiyah ke dalam diri seseorang. Mungkin tidak akan mungkin kita jadi mufti, yang memang tidak akan mungkin menjadi mufti, tidak akan mungkin jadi orang yang mujtahid, tidak akan mungkin mengatasi segala permasalahan hukum. Yang kadang-kadang masalah-masalah yang ditanyakan perkara baru, kecuali kalau pada waktu kita menguasai bidang hukum, dan secara lebih khususnya lagi menguasai al-qawaidul fiqhiyah, sebab dia mengatasi berbagai permasalahan. Problem, ini kesian, mesti kita sudah lama tertangguh tertunda sejak tidak kurang daripada 3 tahun. Yang dengan atapnya, dengan bumbungnya sudah bocor disebabkan karena tak selesai pembangunannya. Sudah keluar duit tidak kurang daripada 300.000, memerlukan dana penyelesaiannya 200.000. Dalam keadaan semacam itu, apakah boleh kita mengadakan konser, kita panggil Siti Nur, kita panggil Ira, kita panggil Syarifah, kita panggil Roma, kita panggil dengan Lidiawati, Lydia Kandal, untuk mereka mengadakan persembahan di hadapan masjid? Tujuannya untuk kita mendapatkan dana. Ini namanya izalatul darar bid-darar. Nah, kita sudah tahu jawabannya. Kenapa? Memang perlu masjid diselesaikan, memang perlu bangunan itu dituntaskan. Tapi dalam waktu yang sama, selama kita mengatasnya dengan suatu kemudaratan, selama kita mengatasnya bukan dengan satu kemudaratan, ini menyelamatkan yang itu dengan cara melakukan perbuatan haram, kita katakan tidak. Alasannya ad-dararu la yuzalu bid-darar. Senang kan? Ala kulli hal, qala supaya cantik, supaya cantik dioperate plastik atau apa saja dengan istilahnya. Masya Allah, tabarakallah. Pasang susuk, tahu susuk? Pasang susuk supaya kelihatan lebih menawan, supaya kelihatan lebih cantik. Tapi kalau susuk itu yang memberi kesan, kalau kecantikan itu daripada permata dan intan, tentu masing-masing kita boleh buat. Kita beli permata di Hosen, kita beli berlian di mana saja, kita masukkan sendiri ke dalam muka kita. Kenapa tidak berubah? Kenapa kita tidak nampak menawan dan cantik? Jadi sebenarnya bukan itu yang mencantikkan. Itu tidak lebih daripada musabbabnya saja dengan perantaraan baca-bacaan sihir yang diperkatakan oleh bomoh. Jadi bukan yang mencantikkan itu permatanya, bukan yang mencantikkan itu adalah berlian atau intannya, tidak. Mana buktinya? Sebab kalau dengan susuk tadi itu kita sendiri yang memasukkannya, sampai akhir-akhir ini saya pernah ditanya, mohon maaf porno dan agak cabul sedikit, pertanyaan itu mengatakan kepada saya, kata dia, Ustaz saya sudah kawin, dan dengan saya memasukkan 1 biji berlian ke dalam kemaluan. Saya kata ada kesannya tak? Dia tanya, apakah wajib saya tanggalkan yang itu atau biarkan saja di sana? Saya tanya, dia juga tanyanya benda yang semacam itu. Saya mau tahu juga, saya ingin tahu. Bukannya setakat ingin menjawab, bukan setakat ingin menjawabkan, tapi ingin tahu permasalahannya. Apakah memang memberi kesan positif kepada istri Anda? Mungkin aktsarul ladzatan, aktsarun tisyaran, atau aktsarul quwwatan, atau dengan bahasa-bahasa yang lebih kurangnya semacam itu. Apakah memang berkesan kepada istri Anda pada waktu Anda meletakkan berlian
di lapisan kulit kemaluan. Jadi kata dia memang yang paling tidak dengan ukuran. Jadi ala kulli hal, apakah kira-kira dengan yang semacam itu wajib? Yang pertama, itu termasuk menyiksa diri, menyakiti diri, meletakkan apa saja dalam anggota tubuh kita seperti dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang biru itu apa namanya itu? Seperti dengan tato yang dengan bahasa Arabnya disebut dengan washam, al-washima wal mustaushimah, yang disebut dengan washam, tato, hukumnya haram. Itu hanya takat melukai sedikit saja. Sementara dengan yang itu, benda berharga dimasukkan ke dalam batang kemaluan tujuannya untuk lebih puas. Semacam itu juga wanita, tujuannya supaya lebih kelihatan menawan dan cantik. Bagaimana hukumnya? Benda itu benda yang berharga. Kemudian yang kedua, dia tidak memberi kesan dengan sendirinya, kecuali setelah dengan baca-baca daripada bomoh, kesan sihir orang yang menyihir, yang sehingga kelihatan di mata orang banyak dia cantik. Sebenarnya tidak, tetap saja dia sebagaimana tidak. Yang semacam itu termasuk daripada perkara yang tidak dibolehkan. Untuk mengatasi kehuduhan dia, kejelekan dia, tapi dengan cara yang diharamkan, kita katakan tidak boleh. Untuk mengatasi hidungnya yang pesek, itu juga masalah. Ad-dararu yusaf. Jadi untuk mengatasi yang pesek dimancungkan, tapi kita akan terbabi dengan satu perbuatan yang terlaknat, hukumnya haram. Ad-dararu la yuzalu bid-darar. Saya kira sudah selesai permasalahannya. Jaratun kalau gugur, tidak akan terselamat kita kecuali dengan cara memecahkannya. Kita wajib dhaman, wajib mengganti. Masalah, kalau kebetulan dengan seekor binatang memasukkan kepalanya ke dalam periuk, dan tidak akan boleh kita mengeluarkannya kecuali dengan memecahkan periuk itu. Fa in kana sahibuha sahibul dabbati ma'aha fahuwa mufarritun, berarti dia yang salah, yang taksir dengan tidak memeliharanya. Fa in kanat ghaira ma'kulatin, kalau dengan binatang tadi itu tidak halal dimakan. Fa in kanat ghaira ma'kulatin, kalau dengan binatang tadi itu tidak halal dimakan, maka dengan periuk akan dihancurkan, akan dipecahkan, dan dia wajib mengganti arsyun naqsi, nilai rugi, ganti rugi. Au ma'kulatan fa fi dzatiha wajhani wa illam yakun ma'aha. Kalau kebetulan dengan binatang tadi itu halal dimakan, kambing masukkan kepalanya, mulutnya ke dalam periuk, dan dengan periuk tidak boleh ditanggalkan kecuali dengan cara memecah dan merusaknya. Rusakkan periuk, kambing selamat. Biarkan semacam itu, kambing mati. Serba salah. Untuk menyelamatkan kambing harus dengan memecahkan periuk yang berharga. Apakah kambing yang kita biarkan mati, atau dengan periuk yang kita biarkan pecah? Antara dua pilihan. Jadi kalau ternyata manfaat kambing, nilai kambing lebih berarti daripada nilai periuk, mungkin dengan periuk akan kita pecahkan. Sementara kalau sebaliknya, akan terbiarkan kambing mati. Qala wa illam yakun ma'aha, kalau yang punya binatang tadi itu tidak menyertainya, berarti yang punya periuk itu yang taksir, periuknya akan dipecahkan, tidak ada ganti rugi. Kalau seandainya dia bersamanya, maka arsyul mithli wajib digantikan. Apa istilah arash? Ini misalnya dengan bimbit. Dengan bimbit harganya ini di Indonesia saya beli 2.300.000. 2.300.000. Saya ini termasuk orang yang jutawan juga. 2.300.000. Saya cerita dengan kawan-kawan waktu tahun pertama saya kesini, saya kata saya beli gendun, saya beli kereta 100 juta. Kawan-kawan pun juga bingung cerita yang macam mana harganya 100 juta. 100 juta kereta di dunia lebih kurang seperti di Malaysia yang harganya lebih kurang 50.000. Saya beli kereta Ansar 100 juta. Masya Allah, juta, 100 juta, iya 100 juta, tapi rupiah, bukan ringgit. Kalau ringgit kita Masya Allah, tabarakallah, kita sudah punya dewan besar di sini. Mudah-mudahan siapa tahu nanti dengan kawan-kawan kita yang jadi kontraktor, yang jadi orang kaya, yang walaupun dengan kita sudah tak ada lagi, siapa tahu ada yang menggantikan kita di sini, yang menggantikan saya ada, yang menggantikan Anda pun juga ada setelah 2-30 tahun yang akan datang, sehingga ikhwah kita punya dewan besar yang boleh mengumpulkan sampai 5.000 orang pelajar, yang sehingga kita buat majlis di situ, pengajian di situ, nikmat sekali kalau kita terkumpul di tempat yang sama, yang sehingga dengan kita dengan suasana majlis akan terkawal dan terarah dengan baik. Kembali kita kepada tajuk perbincangan kita. Jadi ini harganya 2.300.000.
Yang kalau kebetulan ada yang menjatuhkan, ada yang menggugurkan, tentu kalau pada waktu cacat nilainya akan berkurang. Saya kata setelah pecah tadi itu atau setelah dipakai sejak beberapa hari, sejak beberapa bulan, itu berapa nilai harganya? Dikatakan setelah tergugur tadi itu nilainya dari 2.300.000 menjadi kepada 1.900.000 saja. Itu yang 400.000 itu namanya arsun naksi. Nah, apa bahasa Malaysianya atau bahasa kitanya? Itu yang disebut dengan arsun naksi. Jadi beda harga, ganti rugi. Yang kalau kebetulan dia elok macam tu, harganya 200 pound. Tapi kalau ternyata dirusakkan oleh seseorang, harganya 150. Beda harga yang 50 tadi itu disebut dengan arsun naksi. Itu yang wajib Anda gantikan kepada yang punya. Selesai. Walawil taqad dabatani ala syahiqin. Anda pernah nonton film tak? Pernah. Tapi film yang kita maksudkan pernah tak? Wallahu a'lam. Macam mana gambarannya? Ini kalau pulang dengan bas itu akan terjerumus ke dalam sebuah jurang. Jadi dengan penumpangnya, kalau mereka ke belakang, bas akan jatuh. Kalau mereka ke depan, bas masih boleh dipertahankan. Tapi bagaimana kalau kebetulan dengan dua buah kereta yang sedang berlaga? Salah satu daripada kereta tadi itu tidak akan boleh terselamatkan kecuali dengan mengorbankan kereta yang lain. Kalau dia tolak sedikit saja dengan yang satu akan gugur. Kalau yang ini ingin selamat, dia tolak sedikit saja yang depannya, yang depan akan gugur. Ini sudah dibelagakan semacam itu. Qala iltaqad dabatani ala syahik. Syahik itu dengan puncak gunung, tempat yang tinggi. Dan tidak mungkin kita menyelamatkan salah satu daripada dua ekor binatang yang belaga tambung. Belaga sama. Kecuali dengan membinasakan yang lain, lam yufta wahidun minhuma. Kita tak fatwakan dan tak hukumkan gugurkan yang itu atau gugurkan yang ini. Siapa saja yang menggugurkan kereta yang lain, dia wajib menggantikan keretanya. Jadi misalnya yang memandu boleh selamat. Ini kereta sudah begini. Sini jurang, sini jurang. Kalau seandainya dengan mereka berdua ini tidak membuat keputusan untuk menggugurkan salah satunya, kedua-duanya akan ikut tergugur. Panah retak akan musnah kedua-duanya. Mau tidak mau, seketika berada di puncak di bangunan yang tinggi tadi itu dalam film-film ada yang semacam itu, khususnya film Jackie Chan. Ada film-film yang semacam itu yang sangat berbahaya sekali. Bas mau turun ke jurang. Sekarang 5 bas yang digugurkan, 5 dengan tergugur dengan penumpangnya. Mau tak mau kita akan memilih. Nah sekarang mau tak mau mereka harus sepakat. Hanya permasalahannya yang boleh diselamatkan salah satunya saja. Tolak yang ini gugur akan binasa, penumpangnya selamat. Tolak yang ini gugur, mereka akan binasa. Ini boleh diselamatkan. Dalam keadaan semacam itu la yufta. Anda tak boleh gugurkan yang ini, tak boleh berfatwa gugurkan yang itu. Kita katakan pada dalam keadaan yang semacam itu, siapa saja yang menggugurkan kereta lawan atau kereta yang lain, dia wajib menggantikan nilai kereta yang dirusakkan. Qala lam yufta bal man alqada bata sahibihi wa khallasa dabatahu dhamina. Akan tetapi siapa saja yang melontarkan binatang saudaranya atau sahabatnya dan menyelamatkan kendaraan dia, maka dia wajib mengganti. Tempoh hari 3 hari yang lalu kita katakan di sini di Nasar City berlaku gedung runtuh. Sedidik kemarin kita baca dalam akhbar, gedung itu hanya dapat tasrih, izin bangunannya hanya setakan untuk 5 lapis saja, untuk 5 tingkat saja. Dari 5 tingkat mereka bangun sampai 12. Jadi saat ketika dengan api menyala di bawah, dengan petugas bomba, dengan jumlah kereta bomba atau motor apa sebutannya? Kereta juga. Itu tak kurang daripada 25. Saya pikir barangkali ini yang menyebabkan runtuhnya bangunan itu. Jadi dengan bangunan itu sudah panas di bawah dengan fondasinya, sudah kepanasan dengan api, begitu datang dengan dengan petugas bomba, dengan air yang disemprotkan ke sana dari muka belakang 25. Bayangkan tadi kan panas kemudian sejuk secara serta-merta. Itu macam mana repot dia. Yang akhirnya runtuhnya bangunan, yang pertama kena beratnya karena melebihi daripada kemampuannya. Kemampuan boleh bertahan untuk 5 lapis, untuk 5 tingkat. Itu sampai 12 tingkat menjulang ke atas. Yang kedua,
setelah panas jadi sejuk, yang akhirnya di bawah tidak boleh bertahan. Yang ingin kita masalahkan, kalau kebetulan yang di atas itu dengan petugas bomba sudah menyelamatkan sejumlah sekian puluh, disusun, ambulan antar satu persatu ke hospital. Yang 10 tadi itu disusun, kebetulan dengan yang di atas punya pikir daripada dijilat api di atas, rasanya lebih mendingan dia melompat. Kalau melompat mungkin selamat, mungkin juga patah dan juga mungkin juga mati. Kalau dia di sana akan terjilat api, akan dimakan api. Dia punya pikiran, mungkin kalau saya melompat saya akan selamat. Di waktu dia melompat daripada bangunan tadi itu, dia akan terturun atau akan mengguguri teman-teman yang sedang terbaring di bawah. Itu bagaimana dalam keadaan semacam itu? Kalau seandainya dia mengelak ke sana, melompat ke sana, kena yang di situ. Kalau dia bergerak ke sini, kena yang di sini. Serba salah. Jadi ya imam dia yang mati. Kalau seandainya dia bergugur kepada yang sedang terhampar atau yang tersusun di bawah, dia boleh selamat, tapi yang lain akan menderita. Kita punya kaidah, ad-dararu la yuzalu bitarar. Untuk keselamatan dia, yang di bawah akan mati. Mengelak ke sana juga akan kena. Dalam keadaan semacam itu tidak ada ikhtiar. Jadi dia tidak punya pilihan, terserah dialah. Mau dia berjatuh ke situ, mau dia jatuh yang di sini, sebab dia sudah gugur, dia sudah jatuh, dia sudah tidak ada ikhtiar. Ada pendapat kata tidak ada taklif, dan dia tidak wajib mengganti, sebab dia mau akan jatuh, bagaimanapun akan jatuh. Dia sudah jatuh tertumbang daripada bangunan tingkat 12 atau daripada tingkat berapa saja, lantai atau lapisan berapa saja, tergugur dari sana, tidak ada ikhtiar. Ke sana kena, ke sini kena. Jadi dengan dia terserah dialah mau digugur, mau bergugur kepada siapa yang digugurinya akan mati. Qala walistamarra qatalahu. Kalau dia terus gugur akan membunuhnya. Kalau dia berpindah akan membunuh yang lain. Ada pendapat mengatakan teruskan saja, sebab darar la yuzalu bitarar. Ada pendapat mengatakan suka pilih, mau bunuh yang itu atau yang ini, terserah dia. Ada juga masalah kawin. Sebab kaidah kita ini macam ini. Kelainan kaidah dengan bobit. Kalau dengan bobit, suatu kaidah yang menaungi beberapa permasalahan hukum, tapi dalam tajuk yang sama. Kalau kaidah, suatu ketentuan, satu amrun kulli, perkara kuliah yang menaungi beberapa permasalahan daripada berbagai permasalahan. Jadi masalahnya dari sembahyang, daripada zakat, daripada tilawah, daripada nikah, daripada ijarah, daripada ju'alah, sebagaimana masalah yang kita bicarakan di sini. Jadi kalau kita katakan, kalau dhabit seperti kullu fa'ilin marfu', baik yang menjadi fa'il itu Zaid, yang menjadi fa'il itu Amr, yang secara jelasnya kita tidak memantau kepada individunya, akan tetapi itu hanya dalam satu permasalahan. Kaidah tidak semacam itu, dia diambil daripada berbagai permasalahan, tapi ada penyatu atau juga ada penghimpun antara satu sama lain yang sehingga ternaungi di dalam kaidah. Walau kanat dayyiqatal farji, kalau dengan wanita itu mempunyai kemaluan sempit, nikah lagi. La yumkinu wat'uha illa bi ifda'iha. Tahu ifda'? Al-ifda' maksudnya menyatukan antara lubang kemaluan jima itu dengan lubang dubur. Itu namanya ifda'. Serba salah. Kalau tak digauli, ya apa artinya kawin? Kalau dia gauli, akan menyebabkan benda itu berlaku. Tidak akan mungkin dengan si laki-laki tadi itu untuk menggauli istri dia disebabkan karena dayyiqatal farji, kecuali dengan cara menyatukan antara dua saluran. Mohon maaf dengan bahasanya, kecuali dengan menyatukan antara mahbal, kalau dengan bahasa Arabnya, tambah dengan dubur. Jadi akan terbuka saluran kencing dengan saluran dubur menjadi satu. Itu namanya ifda'. Kalau seandainya tak dibuat yang itu, maknanya tidak ada artinya dia kawin. Serba salah. Izalatul darar bitarar, teratasi masalah dia, teratasi problem dia, tapi akan jatuh pada problem lain. Kalau keadaan semacam itu macam mana? Falaisa lahul wab'u, maka dia tidak boleh mensetubuhinya. Qala, itu ada di bawah keterangannya. Walau rahanal mublisul nabi'a, kalau kebetulan dengan siang dengkrap menggadaikan barang yang dijualnya, menggadaikan barang jualannya. Kalau rahanal mublisul mabi'a, atau gharasa, atau dia tanami, atau dia
bangun, falaisa lil bai'i, maka tidak boleh bagi si pembeli rujuk fi surati sihhatir rahni li'anna fihi idraran bil murtahin, sebab itu akan memudaratkan kepada orang yang memberikan pinjaman. Wala fi suratil gharsi wa yabqa al-gharsu wal bina'u lil muflis li'annahu yunqisu qimataha wa yadurru bil muflisi tambah mim wa yadurru bil muflisi wal ghurama. Jadi sekarang ada muflis, kemudian ada murtahin. Laurahanal muflisul nabi'a, macam mana dengan muflis boleh menggadaikan barang jualannya? Tidakkah dengan barang tadi itu dibeli oleh seseorang? Seketika dengan saya membeli kereta dengan ID seharga 100.000 ringgit. Dengan kereta Proton perdana tadi yang harganya 100.000 ringgit saya beli pada waktu itu. Kebetulan dengan saya tidak boleh, saya tidak boleh bayar hutang. Berarti saya jadi muflis. Disebabkan karena saya tidak boleh bayar hutang dengan si Aidil. Dalam waktu yang sama, seketika dengan muflis tadi itu menggadaikan al-madi dengan barang yang dijual, atau dengan tanah yang dibeli kemudian dia buat bangunan, kemudian dia menanam tanaman, falaysa lil bai', apakah dengan si bai' Aidil? Apakah dengan Aidil boleh menarik kembali dengan pembelian, dengan penjualan yang dijualnya? Supaya lebih jelas, saya beli kereta Proton perdana dengan ID seharga 90.000. Disebabkan karena saya tak ada duit, maka dengan saya berhutang duit dengan si Mujahid sebanyak 100.000 dengan jaminan sebuah kereta. Kereta saya beli berhutang dengan Anda. Kita punya kaidah, si penjual kalau kebetulan pada waktu pembeli sudah bankrupt atau sudah tidak berkemampuan membayar harga barang, kalau barang yang Anda jual tempoh hari masih ada, Anda boleh ambil balik, boleh tarik kembali. Ilghaul bai'. Nanti kata Ustaz, kalau boleh bayar alhamdulillah, kalau tak kereta saya ambil balik. Itu namanya raddu al-madi'. Masalahnya, kalau kereta tadi itu saya diambil kembali oleh Aidil, akan memudaratkan Mujahid, sebab kereta itu sudah saya jadikan sebagai barang gadaian, sebagai jaminan. Anda boleh selamat, tapi dia tidak akan terselamatkan. Dalam keadaan semacam itu bagaimana hukumnya? Qil wa qal. Tanbih, yustasna min zalika, terkecualikan daripada kaidah kita di atas. Malau kana ahaduhuma a'zamu darara. Ini yang kita katakan tadi, irtikab akhafid dararain. Ingat kaidah kita, kemudaratan tak boleh ditanggalkan dengan kemudaratan yang lain. Atasi kemudaratan, tapi bukan dengan perkara yang memudaratkan. Kecuali kalau dari dua kemudaratan tadi itu ada yang lebih berat, maka kita lakukan kemudaratan yang ringan demi untuk mengelak daripada mudarat yang lebih berat. Irtikat akhafid dararain. Seperti ibaratul kaccani, la budda minan nazari li akhafihima, kita harus memandang mana yang lebih ringan dan mana yang lebih berat. Justru itu disyariatkan qisas. Mudarat tak qisas? Pada waktu si pembunuh membunuh, pada waktu dia membunuh dia akan diqisas. Tidakkah betul kalau dia diqisas itu akan memudaratkan dia? Perekonomiannya, kehidupannya itu dia akan mati. Dia akan mati, itu mudarat. Tapi lebih mudarat lagi kalau dengan si pembunuh itu tidak dibunuh, sebab akan jadi kacau bilau negara kita. Kalau dengan yang zalim berleluasa, yang kejam berleluasa ke sana dan kemari, suasana tidak akan aman. Jadi di sini betul saja dengan diqisas itu akan menyakiti individu yang berkenaan, tapi dia demi untuk mengelakkan kemudaratan yang lebih berat. Sebab kalau dengan pencuri berleluasa mencuri ke sana dan kemari, kalau kita tidak potong tangannya, kemudaratannya lebih besar. Jadi biar tangannya kita potong, dan itu memudaratkan dia demi untuk menyelamatkan masyarakat. Itu arti irtikab akhafid dararain. Qala, seperti qisas, hudud, membunuh pemberontak, qital, memerangi pemberontak, dan juga memerangi qati'ut tariq. Diingat, As-Rajabat pada waktu mengetengahkan satu masalah mengenai rogol dengan wanita yang dirogol, dia nampak kebingungan. Memang dia akan bingung terus. Katakan semacam itu kalau Anda menulis di dalam akhbar, kalau nanti menulis di harakah kah, di putusan kah, atau mingguan kah, mangga kah, cerita kah, wanita kah, tanpa masuk juga kita di situ. Jadi kalau pada waktu kita di sana,
Kalau seandainya dengan masalah-masalah yang dikenakan oleh Asra, nampak dia bingung, dia katakan tidak logik, dia katakan tidak akulani, dia katakan tidak betul, dia katakan tidak relevan dan lain sebagainya, kita katakan memang bukan bidang Anda itu. Anda tidak menguasai syariat, Anda tidak mengenal hukum yang sebenarnya. Spesialis Anda adalah sahafa, jurnalistik. Anda adalah seorang wartawan, bukan bidang Anda hukum halal dan haram. Jadi kalau dia nyanyuk, memang dia tidak membidangi bidang yang ditulis. Nah, yang saya maksudkan, kalau dia bingung seperti itu, kata dia kan macam nih, kalau seandainya harus dengan 4 orang saksi, mana mungkin dengan seorang penjahat yang berogol wanita itu disaksikan 4 orang saksi? Biasanya yang namanya perogol, dia colek wanita, dibawa ke hotel, di pantai, ke tempat yang sepi, tak ada manusia. Kadang-kadang di kelang, kadang-kadang di kebun, kadang-kadang di bawah pokok kayu, di bawah titik. Dia tidak ada aturan. Di mana tempat sepi, di sana dia akan merogolnya. Nah, sekarang kata Asra Jabat, kalau seandainya harus dengan para saksi, mana boleh kita mengesan si perogol? Kalau macam itu, bebas dia. Itu menurut pikiran kamu, bebas dia. Tapi kalau menurut pemikiran hukum, kita mempunyai ayat yang berbunyi, apa ayatnya? Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ila akhiril ayat. Hukumnya menurut ulama jumhur sama dengan haddul hirabah. Haddul hirabah itulah dengan qata'ut turuq. Tadi kita terarahnya atau keluarnya daripada tajuk qati'ut tariq. Itu dengan berompak jalanan, qata'ut tariq, atau dengan pemberontak yang dengan mereka siapa saja yang lalu lalang di sana akan dirompak, akan dirampas. Jadi dengan perampok dan perampas disebut dengan muharabah. Haddul hirabah yang akan dijatuhkan. Keterangan daripada ayat wa yas'auna fil ardi fasada. Tidakkah betul dengan mereka-mereka yang berogol itu berarti berbuat kerusakan di permukaan bumi? Jadi yang walaupun kita tidak punya 4 saksi, kalau terbukti dengan pengakuannya, kalau terbukti dengan perantaran polis, kalau terbukti dengan beberapa dalil yang sabit, yang sehingga disabitkan hukum merogol wanita yang berkenaan, yang walaupun kita tidak melaksanakan hukum rajam, tapi tetap dia akan kita bunuh. Kenapa kita bunuh? Sebab dia termasuk daripada kelompok yas'auna bil ardi fasada. Berarti kita punya hukum. Dia agak kebingungan dalam masalah itu. Bagaimana perogol jadi bebas? Enggak, bukan bebas. Jadi dia mau memperlecehkan kelompok ulama yang mengatakan harus dengan 4 orang saksi. Kata dia mana boleh dengan perogol disaksikan dengan 4 orang saksi. Kalau macam itu perogol, rogol lagi, bebas daripada hukuman. Siapa yang katakan bebas daripada hukuman? Kalau terbukti dia sebagai seorang perogol, akan kita pancung lehernya. Ya imam kita akan salib, imam akan kita potong tangan dan kakinya, sebagaimana dengan ayatul hirabah. Begitu keterangan daripada ulama. Yang semacam itu juga pengedar dadah, hukumannya termasuk haddul hirabah. Tak ada dalil yang mengatakan. Nah sekarang dengan Malaysia, 10 gram saja seseorang kalau terbukti membawa dadah, dia akan dibunuh, akan ditembak. Itu apa dalilnya? Dalilnya wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqatalu. Al-Quran katakan pancung lehernya, bunuh siapa saja yang berbuat kerusakan di permukaan bumi. Jadi kita tidak kaku, syariat kita tidak beku, sebagaimana yang dikatakan. Selesai. La budda minan nazar, seperti dengan hudud, qati'ut tariq. Ingat qati'ut tariq, perompak atau perampok. Dan usail, atau berbeda. Perompak dengan perampok beda. Perampok pencuri kan, perompak pencuri. Perampok yang mengambilnya secara paksa. Tak ada perampok, tak ada Malaysia. Perompak ada. Apalagi? Yang mengambil barang itu secara paksa apa sebutannya? Nah, itu namanya qata'ut turuq. Kalau yang mengambilnya secara sembunyi, itu namanya pencuri. Qala qadab usail, menolak serangan orang yang menyerang. Sudah kita katakan tempoh hari, binatangkah dia, manusiakah yang menyerang? Kalau mau tembak, kita tembak dulu. Jadi dengan cara macam mana kita menyelamatkan diri. Syuf'ah itu juga memudaratkan, menuntut hak. Akan kita ulang nanti dalam kitab fikih. Wal fashu bi aibil madi'i wan nikah ad-dararu yuzal. Nanti sekarang masalahnya, kalau diizalah kemudaratan kita, istri kesian jadi mangsa, suami kesian jadi mangsa. Ini masalah. Jadi kata dia, bang, ya betul lah saya ada sofa,
Tapi kalau abang batalkan akad nikah kita, macam mana cinta kita, bang? Kita jadi akan jadi menderita lah dia, kesian lah dia cinta. Jadi kita kata, ya memang saya cinta kita tuh tetap segar, cinta kita tuh tetap dalam kenangan dan ingatan. Tapi dalam waktu yang sama, saya juga tak boleh hidup dengan kamu sebab kamu mengidap penyakit kusta. Kata tak apalah demi cinta bang, kita sama-sama menderita. Misalnya ini kan serba mudarat, hidup dengan dia, penyakit itu menular. Ceraikan dia, mudaratkan dia. Cerai dia berarti mudarat. Ad-dararu la yuzalu bidarat. Timbang, mana yang lebih mudarat? Apakah lebih mudarat kita cerai dia dengan memutuskan cinta kita yang sudah bersemi sejak sekian tahun? Surat kirim terus, SMS tak kehitungan banyaknya. Kalau saya dibukukan sampai 56 malzamah, sampai 56 bujalan besar surat cinta di bawah sungai Nil, di bawah naungan Ka'bah, di bawah naungan Abul Fal, di bawah naungan Fir'aun, Nefertiti dan itu isi surat kandungannya. Kepada Dinda di bawah naungan sungai Nil, kepada Dinda di bawah naungan Hayy Ashir. Jadi surat-surat yang semacam itu lancar sungguh. Tapi kalau pada waktu kita buat bahasnya tak jalan. Tak boleh buat mengarang itu tak boleh. Tapi yang semacam itu dia banyak muncul ilham daripada Allah. Allah bagikan kata-kata yang indah. Memang kalau pada waktu berpacaran, kalau pada waktu bermain cinta, itu dia tuh macam-macam datang ke kepala. Entah syaitan kah yang bagikan ilham, kita juga tak tahu. Tapi kalau pada waktu kita tak pernah main dalam dunia cinta, rasanya waktu kita mengirim surat, apa yang mau kita sebut? Tak ada bahasa yang disampaikan. Mau kirim surat kepada orang tua, mau kata apa? Paling hak kita minta duit. Itu saja. Mak macam mana? Mudah-mudahan sehat sejahtera. Alhamdulillah, saya juga sehat sejahtera di sini. Duit habis. Sekarang musim sejuk. Mau beli pakaian musim sejuk, tambah ma'arab kita. Itu saja. Tak ada yang memuji-muji dengan kedua ibu bapa. Semestinya dengan kita puji dulu sebelum kita langsung mengarah kepada sasaran, kepada tujuan. Atau dengan kita bujuk dulu, rayu dulu sebelum kita meminta-minta. Derek saja dengan kita meminta. Tapi ala kulli hal, kalau untuk orang-orang besar, memang dengan mereka tidak mau yang putar sana putar sini, kona sana kona sini. Buat permohonan, permintaan ringkas, padat, dan langsung menuju kepada sasaran. Begitu juga kalau pada waktu melamar nanti, kita tengok itu yang akan menerima kedatangan kita siapa. Kalau orang itu sastrawan misalnya, dia selalu menggunakan bahasa kinayat. Jadi dengan kita pun juga putar sana, putar sini, pusing sana, pusing sini. Sejam kita berbicara, sejam kita berkumpul, belum lagi sampai kepada sasaran yang diinginkan. Dia pun juga jadi bingung, kita bingung, dia bingung. Dari celah mana kita akan masuk? Sementara yang derek tadi itu datang ke sana, Pak Haji, saya datang kemari mau melamar Nirmin. Kira-kira macam mana dengan jawaban Pak Haji? Dan juga minta dirundingkan, saya akan datang kembali setelah berapa lama kira-kira. Itu derek kepada permasalahan. Saya datang mau melamar. Tapi orang yang sastrawan tadi itu, dia menggunakan bahasa kinayat. Saya datang kemari memang ada rencana atau memang ada tujuan. Ya tentunya lah dengan kita yang kalau dengan istilah kita dahulu atau yang direkamkan di dalam Al-Quran, apa ayatnya itu yang yang ukhuwah Islamnya itu apa ayatnya? Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi kita sebagaimana disebut ini katakanlah kiai atau dengan tuan guru yang melamar. Jadi kita ini memang dituntut untuk kita meluaskan leluasa kita supaya dengan hubungan keluarga antara satu sama lain tidak hanya sepakat dengan antara sesama keluarga saja, tentu juga dari daerah ke daerah, daripada tempat ke tempat, daripada kampung ke kampung. Ini orang ini ceramah apa juga. Dia pun seperti apa bahasa Indonesia kalau mulut terbuka-buka apa? Jadi tengah-nganga mendengarkan. Dia tak boleh mengamati apa maksud kita pada waktu itu. Nah itu kalau dengan kita nyut dan larut, ya akhirnya sampai habis waktu, hasrat yang diinginkan masih belum terungkapkan kepada yang menerima kehadiran kita. Kembali, kalau kita dibiarkan dengan istri yang tadi itu, kitanya yang jadi masalah. Kalau dicerai dia ya yang jadi masalah. Tapi mana yang lebih berat? Apakah lebih berat memutuskan cinta dan itu darar, atau lebih berat hidup dengan menderita, dengan mengidap penyakit kusta dengan istrinya? Kita katakan kalau bilang dah penyakit itu lebih berat. Oke, kalau macam itu cerai saja dia, tidak ada problem. Seperti itu juga halnya al-fasfu disebabkan karena i'sar. Nah sekarang
Kalau tak dipasah, di gaji yang kemarin sudah habis. Tidak kurang daripada 2 tahun yang berbelanja istri, untuk keperluan rumah istri, sampai beli air pun juga istri. Suami tak ada duit, bankrupt. Rupa-rupanya penampilan hari melamar, dengan spek mata ala Jerman, dengan jas buatan Perancis, dengan kasurnya buatan Itali, dengan itunya serba mewah, Mercedes S-Class pada waktu dia datang. Jadi dengan calon mertua pun juga tergiur. Masya Allah, tabarakallah. Saya saja tak pernah naik kendaraan Mercedes S-Class, justru dengan menantuku pakai kendaraan itu. Dan nampak lagi dengan, dulu pernah ada tak? Pernah ingat tak? Ada ribuan ringgit. Pernah tengok tu? Rasanya Anda menemui kalau pernah melihat. Jadi sekarang sudah tak ada lagi. Sekarang hanya setakat sampai 100 saja. Dahulu sampai ada 500 ringgit, ada 1000 ringgit. Satu lembar ada kan? 1000 ringgit. Oke. Jadi dengan poketnya pun juga tu yang 1000 ringgit tu, Masya Allah, penuh sekali. Jadi dengan dia, mohon maaf ya dek, ada orang jual gula-gula tadi. Jadi dia mau menyantuni budak kecil. Kata dia, oh ada. Oke, mai sini. Saya mau beli gula-gula. Tujuan dia mau bagikan gula-gula kepada si anak tadi itu. Tapi duit yang dikeluarkan yang hak ribuan tadi itu, gula-gula harganya 1 ringgit, yang dikeluarkan 1000 ringgit. Banyak sekali, tebal sekali. Masya Allah, tabarakallah. Punya selidik. Duit yang hak banyak tadi itu pinjaman. Dengan Mercedes sewaan. Semuanya dipinjam. Akhirnya kawin dengan si wanita yang berkenaan. Seminggu duduk dengan mertua, menumpang dengan mertua, yang berbelanja mertua, semuanya dari bini. 2 bulan dengan mertua, 3 bulan dengan mertua. Selidik punya selidik. Bang, duit yang banyak kemarin itu mana saja? Mohon maaf, jangan sampai ketahuan Abah. Itu duit kawan, itu duit pinjaman, tahu enggak? Jadi dia pun juga sudah menyadari dia tertipu kawin dengan seorang laki-laki yang penipu. Kesimpulannya dia bankrupt. Kalau seandainya dia terus hidup dengan laki-laki tadi itu, maknanya dia hidup dalam penderitaan. Duit habis, harta orang tua akan habis. Dalam waktu yang sama, kalau dia minta cerai dengan suaminya, kalau dia minta pasrah dengan suaminya, kesian suami yang cinta. Jadi memutarakan itu. Tadi kaidah kita, ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kita katakan tidak. Lebih mendingan dia minta pasrah dengan laki-laki yang bankrupt itu, daripada dia hidup selama-lamanya yang akan menghabiskan harta dan kekayaannya. Di sini irtikab akhafid dararain. Ijbar qada'id dain. Ustaz kena jual kereta, kena jual juga jas, jaket dan lain sebagainya. Saya kata, kesianlah saya kedinginan. Kata Aidil, ad-dararu yuzal. Saya kata, wala yuzalu bid-darar. Hang mau ambil duit, okeylah, tapi jangan sampai mudaratkan saya. Jadi kata Aidil, ya itu memang salah Ustaz, kenapa tidak bayar dengan saya? Jadi pada waktu itu, kalau seandainya dengan hutang dia tak terbayar, itu memudaratkan yang punya duit. Kalau saya dipaksakan bayar, itu akan memudaratkan saya. Dan kebetulan saya tidak ada duit untuk membayar. Bolehkah dia jual barang saya secara paksa? Ijbarul bai, hukumnya boleh untuk terpenuhi hak dia. Sebab itu lebih berat daripada saya tidak memiliki apa-apa. Wal ijbar, dan dipaksakan untuk menunaikan hutang, untuk membayar hutang. Dipaksakan oleh qadhi untuk dia mengasihkan nafkah kepada istrinya. Wa mas'alatiz zafar, sudah saya sebutkan tempoh hari masalah zafar. Dia tak mau bayar, terus kita temukan benda hak milik dia, boleh kita ambil senilai hutang dia. Jadi akhwat, ada dengan yang satunya pinjam duit sebesar 30 ringgit, tak mau bayar. Pada waktu dia pergi kuliah, ambil satu helai tudung dia, harganya 30 ringgit. Dah, senyapkan saja lagi. Tak payah cara, tak payah beritahu. Kalau kebetulan ada duit, ambil duitnya. Mencuri, tidak, dengan catatan sama hitungannya. Begitu juga akhdul muttari ta'ama ghairihi wa qitalu alaihi. Begitu juga dengan muttar yang mengambil makanan orang lain. Kita memang punya kaidah, kamu dalam rangka supaya hidup tak boleh mengambil kepunyaan orang lain, tapi lebih ringan mengambil kepunyaan orang lain daripada mati. Yang walaupun mengambil kepunyaan orang lain itu darurat, akan tapi lebih ringan daripada dia mati. Memeranginya pun juga masuk kita sini, berkelahi itu juga boleh. Waqat usyajaratil ghairi,
dan memotong pokok kayu orang lain idza hasalat fi hawa'i dari. Ini penting dan ini berlaku dekat rumah tetangga, dekat rumah dengan tetangga. Dengan tetangga kita pokok kayunya, kelapanya, jambunya, apa saja, dahannya ke arah rumah kita. Sehingga dengan daunnya, kadang-kadang yang luluh, kadang-kadang dengan duriannya gugur ke halaman rumah kita. Jadi masalah juga. Yang paling tidak akan menyekat sinar matahari masuk ke rumah kita. Dalam keadaan semacam itu kita boleh potong dahan pokok kayu dia tadi. Itu kenapa? Izalatan lit-darar. Memudaratkan dia. Kita lebih mudarat kalau dibiarkan. Seperti di Kedakan kita kadang-kadang seperti Kelantan, kalau pada waktu kita bawa kereta, orang sangat berwaspada dan hati-hati sekali kalau kereta diletakkan di bawah pohon kelapa. Takut kalau jatuh, kalau kukur. Qala waqat usyajaratil ghairi idza hasalat fi hawa'i darihi. Memotong pokok kayu orang lain kalau ada di udara rumah kita. Wasyaqqu batnil mayyit idza bala amalan. Si mati, sebelum mati kedokot. Macam mana? Zumurrud. Kemarin ada batu saya tengok di Ma'rad. Saya kemarin masuk Ma'rad yang hak dual Arabiyah saja. Jadi Al-Nashirin Al-Arab yang dari Beirut, cantik-cantik kita Beirut, harganya mahal-mahal. Mau beli bukan tak ada duit, tapi masih mempertimbangkan dengan hitungannya. Harga 50, harga 40. Ada satu buah kita saya tengok mengenai khasais atau khasiat batu-batu berharga. Yang diantaranya Zumurrud. Zumurrud itulah dengan batu yang hijau. Dia memang hijau dengan warnanya, dengan harganya yang mahal. Jadi kalau kita tengok kitab yang ada di samping Hayat Hayawan Al-Kubra, Hayat Hayawan Al-Kubra oleh Imam Ad-Damiri, kitab itu juga kalau ada duit berlebihan elok juga dibeli, yang dengan tujuannya untuk memperkenalkan kita dengan jenis-jenis binatang yang halal dan yang haram dimakan, dan sekaligus khasiat dan kelebihan dan keistimewaan daripada binatang itu sendiri. Kucing apa kelainannya, kucing apa kelebihannya, anjing apa keistimewaannya. Masing-masing binatang itu punya kelebihan. Justru teman-teman kita yang mengedarkan bab di sini, dia banyak mengambil maklumannya daripada kitab Hayat Hayawan Al-Kubra oleh Imam Ad-Damiri. Jadi untuk tahu bab itu apa sebenarnya, apa khasiatnya, kucing apa khasiatnya, ayam apa khasiatnya, dagingnya untuk apa, kambing dagingnya memberikan kesan kepada apa, kitab Hayat Hayawan Al-Kubra Lid-Damiri atau Kitabul Hayawan Lil-Jahiz. Jahiz terlalu besar. Hayat Hayawan Al-Kubra Lid-Damiri, pengarangnya Syafi'i, hukum halal haramnya disebutkan, di samping juga dengan hadis-hadis yang berkenaan. Promosi kitab, insya Allah kalau dibaca kitab itu bermanfaat. Di samping kita tuh berbicara tentang al-ahjarul karimah, batu-batu berharga, seperti yakut kuning, harganya mahal, seperti dengan zumurrud, harganya mahal, seperti dengan fairus yang bersih, yang beramas, harganya mahal, seperti juga dengan merah delima, harganya mahal, apalagi kalau yang berair dan yang bercahaya. Pendek kata, dia dengan permata-permata berharga tadi itu tak mau wariskannya kepada anak, dia telan satu persatu sebelum dia mati. Segenggam ini batu-batu permata, batu-batu berharga di dalam perut. Sampai-sampai waktu kita memadikan, kita boleh mengusap-ngusap. Wah, ini zumurrud nih. Betul. Misalnya kita sentuh. Nah ini macam mana? Boleh tak kita bedah dia setelah dia mati? Nah sini darar. Jadi kalau dibiarkan batu yang berharga itu di dalam perut dan dikuburkan, itu akan merugikan sejumlah sekian daripada 100.000 ringgit. Kita rugi daripada uang warisan. Kalau kita ambil, mau tak mau, berarti kita akan melakukan satu pembedahan yang itu mencemarkan dengan kehormatan orang mati. Mana yang lebih berat? Kita akan lakukan yang sebaliknya. Jadi kalau di dalam keadaan semacam itu, lebih ringan kita membedah dia untuk mengeluarkan duit tadi itu, daripada kita kehilangan duit sampai 100.000 ringgit. Katakan saja sebelum matinya dia makan duit. Duit dimakan. Jadi sampai satu bandar besar di dalam perutnya itu ternyata duit ringgit saja. Kita bedah perutnya, ambil duit. Semacam itu juga dengan wanita akan dibedah kalau pada waktu dia hamil dan dengan kandungannya masih hidup. Coba sampai ke situ. Kaku tak kita? Nah, itulah saya katakan. Kalau menguasai kawaid insya Allah. Jadi saat ketika dengan sekarang dimasalahkan, macam mana kalau pelan wanita mati sedangkan anaknya terbukti masih hidup? Kita katakan gampang permasalahannya. Ad-dararu yuzal. Jadi kata yang ahli hukum juga sedikit, tapi ad-dararu la yuzalu bid-darar.
Betul saja perlu kita menyelamatkan dia, tapi bagaimana kita membeda ibunya? Kita katakan kita harus melakukan irtikab akhafid dararain. Mana yang lebih mudarat? Apakah lebih mudarat kita membeda ibunya, atau lebih mudarat janin itu mati di dalam perut? Lebih elok memudaratkan ibunya daripada kita biarkan janin mati. Untuk keselamatan janin, bedah perut ibunya, keluarkan anak, selamat, dan hukumnya boleh. Kenapa? Irtikaban li akhafid dararain. Karena tibatnya waladun, tapi anak itu kerja hayatuhu, kita harapkan dia hidup. Kalau dibedah perut ibunya dia mati sebelumnya, tak boleh. Qala wa jawazus syukur. Jadi bukan yang perutnya buncit berarti hamil. Banyak orang Arab perutnya besar-besar tapi dia tak hamil, laki-laki. Jadi kalau laki perut besar, wah ini kayaknya ada 2 atau 3. Tak ada. Kalau kita makan banyak, apalagi kalau kita makan sambil minum, diusahakan kalau pada tuh makan nasi minyak, makan nasi buryani, makan nasi samin, nasi mandi, itu jangan sambil minum. Itu menyebabkan perut buncit. Jadi dengan baginda Rasulullah, perawakan beliau memang gagah perkasa, tapi dalam waktu yang sama dada dengan perut Nabi kita itu sama rata. Yang jadi teruk, yang lebih teruk lagi, orangnya kurus tapi perut besar. Nah itu masalah. Itu betul-betul hamil tuh. Wala wajawazi sukuti ingkaril mungkarat. Boleh kita tak tegur perkara mungkar. Kalau pada waktu kita ingkar perkara mungkar akan mengakibatkan kepada yang lebih mungkar. Masalah. Cakap hukum secara lantang masuk dalam rekaman SD. Dan nanti akan dipenjarakan. Kalau tak jelaskan masalah hukum yang sebenarnya, berarti hukum akan terjemahkan. Jadi macam mana untuk kita mengatasi? Sebagaimana kita sebutkan tadi, boleh saja tidak ingkar mungkar kalau seandainya itu akan menyebabkan kepada, kalau seandainya ingkar mungkar akan menyebabkan kepada yang lebih berat. Idza kana yatarattabu ala inkarihi dararun a'zam. Boleh kita menembak, menyerang, melancarkan serangan kepada pertahanan musuh, pertahanan orang-orang kafir. Tidak tatarrasu dinisa al-sibyat. Ini masalahnya. Kan macam tu dalam masa penculikan. Pernah tengok filmnya? Pernah. Macam mana? Tak pernah. Jadi dengan penjahat tadi itu setelah dikepung. Cara terakhirnya dia peluk perempuan. Nah, dengan pistol ke kepalanya. Ayo. Polis berhenti. Buang senjata. Buang. Kalau tak tempat perempuan ini. Mau tak mau akan lari. Ini ada dalam film. Nah, hukumnya ada dalam kawaid. Aneh sungguh. Tidak, tak aneh. Sebab kawaid lebih awal daripada perfilman yang ada sekarang ini. Itu yang mengagumkan kita. Jadi itulah saya katakan, mereka yang kaku dengan hukum sebab karena tidak tahu. Kalau mereka baca hukum, mempelajari dengan kamusnya yang sama, dari peringkat rendah sampai pada peringkat yang tertinggi, insya Allah akan lega hati untuk menerima hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang permasalahannya, kalau terbiarkan dalam jangka 5 menit, serangan dilancarkan terus. Itu dengan armada di depan, dengan kapal induk di depan, pertahanan luar biasa. Tuh dengan roket cut, menghancurkan perbentengan kita. Serangan kita akan hancur, tentara kita akan musnah. Dalam waktu yang sama, kalau kita mau membalas, ternyata dengan tawanan wanita-wanita Islam diletakkan di hadapan. Kanak-kanak dijadikan benteng mereka, dijadikan perisai. Itu macam mana? Islam kata semacam itu, lebih elok kita mengorbankan sejumlah berapa orang kanak-kanak dan wanita-wanita yang di depan daripada pertahanan dan tentara kita akan musnah dan hancur. Ini dia permasalahan. Jadi tak mengapa polis tadi itu, ya, seketika mau menembak. Ini penjahat nih, kalau terbiarkan dia hidup, nanti akan ada beberapa tempat lagi yang diledakkan, yang diletupkan. Sejumlah sekian masjid, sejumlah sekian tempat yang diledakkannya. Jadi pada waktu ditembak sama polis kepalanya, dia angkat anak kecil, dia letakkan pistol ke kepalanya. Tembak saya, mati akan hancur kepala kanak-kanak. Tak ada masalah, tembak kedua-duanya. Boleh dalam keadaan semacam itu. Korbankan anak kecil tadi itu demi untuk keselamatan negara. Itu makna irtikabu akhaf. Kejam sih kejam, tapi lebih kejam lagi kalau kita mati. Ayo mau mati semuanya atau mau mati satu? Ini dia, bahan ledakan di tangan dia. Kalau dia ledakan yang itu, semuanya akan musnah. Lebih elok dengan kita tembak dia, biar dia tembak kanak-kanak tadi itu demi untuk keselamatan orang banyak. Ini membuktikan fikih kita tidak kaku. Qala au bisudyanin
au bi asral muslimin, atau mereka bertatarus. Tatarusnya memperisaikan perempuan atau kanak-kanak, ataupun juga dengan tawanan Islam. Wa mas'alatut tas'ir idza sa'arahul imam. Kan sekarang ente tidak boleh ikut campur tangan dalam masalah barang yang saya jual. Bebas saya. Ya imam dengan ikan, Malaysia ikan yang saya tahu nama-nama ikan keli, atau ada lagi yang di Indonesia disebut dengan ikan nila, disebut dengan sini disebut dengan Allah talapia. Ikan talapia. Kapan talapia saja senang kita sebut. Jadi dengan ikan talapia, kebetulan ikan talapia kosong di Malaysia, tak ada orang jual kecuali yang daripada kolam kita. Kita punya kolam ikan. Yang sehingga dulu harganya RM5, sekarang kita mau jual sekilonya RM15. Jadi kata pasaran, macam mana tuan aja harganya setengah RM5 saja. Ya dulu RM5, hang yang punya. Sekarang kalau hak aku RM15, ya kalau kurang mohon maaf, terima kasih. Jadi pada waktu itu macam mana dalam keadaan semacam itu. Sekarang Anda tidak boleh membatasi leluasa saya. Benda itu benda saya yang produk. Mau saya jual murah, mau saya bagikan, jual mahal, itu urusan para pedagang. Jadi kita katakan ya memang kalau seandainya pemerintah kerajaan ikut campur tangan untuk melimitkan, untuk menetapkan harga barang tadi itu, talapia tak boleh lebih daripada RM6. Dengan ikan keli tidak boleh lebih daripada RM8. Ini harganya RM7. Ini harganya RM10. Itu namanya tas'ir daripada pemerintah, daripada kerajaan. Penetapan harga daripada pihak yang berkuasa itu memudaratkan para pedagang. Hak saya kenapa saya dipaksakan untuk menjual RM5? Ini memudaratkan saya. Tapi dalam waktu yang sama, kalau pedagang diberikan leluasa sebebas-bebasnya akan merugikan dan menyusahkan rakyat. Raihkan hak rakyat biar dia rugi. Jadi dengan arti menjejaskan hak saya dalam rangka rakyat tidak tertindas. Jadi kalau kebutuhan sampai kepada peringkat, kalau dengan yang berhormat itu tidak turun daripada jawatannya, akan terjadi demonstrasi, akan terjadi kacau bilau di negara. Lebih mendingan, lebih elok daripada pihak yang berkuasa memecat, meminta supaya dia tarik mundur daripada jawatannya, daripada berlakunya huru hara di sebuah negara. Itu apa prinsipnya? Irtikabu akhafid dararain. 15 menit. Yaqulu walau kana law usdarin la yusluhu lisukna, kalau dia memiliki 1/10 daripada rumah yang tidak cocok untuk ditempati, sedangkan bagi yang 9/10-nya 9/10 ada istilah macam tu. Jadi 1/10 dengan 9/10 tanah tu dari situ sampai kemari ni rumah. Hak saya tu lebih kurang 1/10-nya saja, lebih kurang setengah meter saja. Setengah meter kita boleh buat apa-apa. Hak ID 9/10. Wal baqi lil akhar wa talaba sahibul aktsaril qismata, sedangkan yang punya 9/10 meminta supaya dibagi, permintaannya akan diperkenankan. Kenapa? Yang walaupun kalau dibagi akan memudaratkan saya, tapi dia lebih mudarat lagi kalau ternyata dia tidak dibenarkan untuk duduk. Baikana fi dararu syariki. Walau ahatal kufaru bil muslimin wala muqawamata bihim, kalau dengan musuh telah mengelilingi kaum muslimin dan kita tidak boleh melawan, la muqawamah, tidak ada perlawanan, maka dalam keadaan semacam itu boleh kita bayar duit. Ini masalah saman. Saya diantara daripada yang senantiasa kena saman di Malaysia. Aktif karena mengejar waktu. Kan seperti di sini lah, kita juga kejar waktu. Jadi kadang-kadang kita dari kedah ima terlambat bangun, ya ima kena urusan, ya ima kena ada tetamu. Pengajian saya pada tiap hari Jumat di Sungai Petani itu pada pukul 9 di hotel, dan mereka tepat waktu. Kebanyakan yang mengikuti itu dengan golongan cigu-cigu dan juga dengan yang profesional. Jadi dengan mereka-mereka kita raihkan juga hadir sebelum waktunya kadang-kadang. Jadi kita tak mau terlambat. Kalau saya terlambat pun paling dalam jangka 5 atau 10 menit saja. Lebih daripada itu insyaAllah tidak. Kecuali kalau dengan perjalanan tidak boleh dielakkan. Tengok jam, kadang-kadang jam sudah menunjukkan, waktu sudah menunjukkan pukul 8.30. Dari Derang saja keluar ke Lebuh Raya itu sudah waktu 15 menit. Bagi waktu 15 menit saja. Bolehkah kita dengan kecepatan 100 km dalam sejam? Tak boleh. Kalau kendaraan masih memungkinkan untuk dengan kecepatan sampai 160, 170, 180. Pernah kami daripada daerah menuju Sungai Petani itu hanya dalam jangka 15 menit. Kereta
punya Haji Kamal, karnival itu dilarikan secepat 180 km dalam sejam. Yang mau macam mana? Jadi dengan askar polis trafik pun juga hijau. Apa? Lalu saja. Pada waktu tengok nomor kereta saya, macam terang ke Allah, langsung diponis. Jadi tadi gitu, tuh biru, yang satunya merah, yang merah. Masya Allah, tabarakallah, kena sama kita. Tapi kebetulan sudah saya ceritakan kan, kebetulan saya pakai burdah hijau. Saya letak sini, kitab Sahih Bukhari di depan. Saya pun juga pakai sultan. Dia tengok tuan haji nampaknya terburu-buru, barangkali mau khutbah atau apa kan. Katanya mau pergi masjid mau khutbah, ya saya bilang insya-Allah. Ya ke masjid memang hari Jumat. Saya tidak bohong. Saya tidak kata mau khutbah, tapi mau ke masjid itu betul. Jadi akhirnya dengan dia pun tak jadi saman. Saya pikir sudah bebas samanan pada waktu itu, tak disaman. Jadi lesen saya tadi ambil, balik saya ke daerah. 2 bulan berikutnya dia hantar melalui pos. Allah Akbar. Masya Allah. Masih juga kan ingat dengan saya. Alhamdulillah kena saman juga pada waktu itu. Jadi menyusul semuanya melalui pos yang dihantar. Alhamdulillah yang kita masalahkan sekarang masalah kecepatan. Nah pada waktu kita disaman tadi itu kan kalau sekali saman berapa bayar? Kalau tawar pun jadi 50 ringgit. Ada askar sebagian karena kita lupa pakai tali kereta. Kadang-kadang kalau bagi 10 pun masih ya Allah. Seperti askar yang sini. Kalau dia tulis tuh kita kena saman sampai 10-20 ringgit, 20 pound. Tapi kalau kita bagi seringgit saja dupa itu jangan, yang jenderal jangan. Yang takut itu coba saja bagi 10 ringgit dia tangkap kita. Itu bahaya, jangan riswah dia. Tapi yang dupa yang sama orang Arab saja kalau dia menghalang pun ditabrak, dilanggar sama orang Arab itu tak apa. Bagi 5 ringgit dia mau. Nah itu hukumnya apa itu? Sekarang kita tak punya kesalahan. Kalau pada waktu lampu merah menyala di siang hari memang wajar dan patut kita berhenti karena keselamatan. Tapi kalau lampu merah menyala di malam hari, kereta tak ada, suasana sepi, apakah berhenti juga kita di situ? Secara logik sajalah. Ini undang-undang manusia, ini bukan undang-undang Allah. Polis trafik yang buat, lampu merah menyala. Kita tengah malam, kereta tak ada satupun, tak ada kereta, suasana hujan. Kata orang Mesir terus saja. Kenapa? Sebab buang minyak. Petrol habis. Dia tak mau berhenti. Betul Pak Arab. Saya salut dengan orang Arab. Kalau pada waktu tak ada kereta dia melajak saja. Kenapa kita harus berhenti sampai 15 menit? Kadang-kadang lama. Kadang-kadang lama baru menyala. Jadi kuning tambah minyak artinya begitu juga kalau dengan bini nanti kalau sudah kawin, istri kalau sudah dekat-dekat masa haid pakai baju warna kuning. Artinya bang kalau ada hajat cepat-cepat. Kalau merah dia menyala tak boleh. Kalah stop. Hijau, oke lagi, tak ada masalah. Itu elok tuh, buat kesepakatan semacam itu. Kalau merah berarti udur. Kalau kuning berarti kalau ada perut cepat-cepat. Ini masa peringatan. Kalau udah hijau berarti halal kembali, tanpa bicara baju yang bercakap. Jadi kita boleh mengenalnya. Kembali pada permasalahan. Yang saya maksudkan dalam masalah kita tadi, pada tengah malam tadi itu kita disaman akan bayar 300 ringgit. Saudi bayar 900 rial, bukan sedikit. Kalau tak bayar penjara 1 minggu, itu bukan ringan. Melanggar lampu merah, denda 900 rial tambah penjara 1 minggu. Siapa yang mau? Udahlah, keluarkan 200 rial, bagikan, suapkan ke mulut polis tadi itu, insya Allah kita akan bebas. Itu istilah disuapkan. Suapkan ke mulut dia 200 rial, dia juga daripada menyaman apa untungnya? Bagi kertas samanan masuk pada kas negara dia tak untung. Tapi kalau bagi 200 masuk dalam poket dia untung. Lebih mendingan dia mengambil haram yang 200 tadi itu daripada dia mengambil haram 900. Daripada kita bagai cukai secara haram, lebih mendingan dia meriswah semacam itu. Bolehkah semacam itu? Termasuk dalam masalah irtikab akhafid dararain, selama dia tidak bersalah tapi bersalah menurut undang-undang manusia. Kalau kita kaitkan dengan masalah yang tadi itu, dia masih boleh menyerahkan duit demi untuk keselamatannya. Begitu juga kita membayar kepada musuh untuk membebaskan tawanan. Qala idza lam yumkin bi ghairihi li anna mafsadata baqaihim fi aidihim. Keberadaan mereka di tangan musuh itu lebih berat daripada kita menyerahkan duit. Khulu' di waktu haid, menjatuhkan talak kepada istri di waktu dia sedang haid hukumnya haram. Tapi sekarang pertengkaran sudah sampai ke puncaknya, sudah tak boleh ditahan-tahan. Istri mengamuk-ngamuk,
Suami pun juga dengan menggunakan tangan dan kaki, dia tendang, dia cerca, dia caci maki istrinya. Ya Allah, mau minta cerai pada waktu udzur hukumnya haram. Tapi kalau dia tidak dicerai, berarti dengan leluasa tangannya akan bergerak. Jadi macam mana dalam keadaan semacam itu? Istri boleh minta cerai di waktu haid dengan khulu. Bang, ku bayar 1.000 ringgit, yang penting cerai aku sekarang. Haramkah kita mencerai? Haramkah dia minta cerai waktu dia sedang dalam keadaan udzur? Kita katakan tidak, sebab di sini adalah irtikab akhafid dararain. Lebih mendingan, lebih elok dicerai waktu dia haid daripada dia berada di bawah pangkuan laki-laki yang terlalu kejam dan sadis. Qala walau ahadal kufaru bin muslimin walau waqa'a fi narin tahriquh walam yukhalif illa dima'in yaghriquh wara'ahu ahwanu alaihi minas safi ala lafahatin nar falau intiqalu ilaihi fil asah. Ini juga masalah. Tadi saya berkata mau saya hadiskan, itu kamu hadis sampai kepada adatul hakamah. Kalau dengan seseorang tadi itu antara dua keadaan, di bawah laut, di atas api, di mana dengan batang tubuhnya akan dijilat oleh api. Kalau dia terjun ke dalam laut, dia akan mati dengan ikan pausnya. Kalau dia berada di atas, dia akan dijilat oleh api yang membakarnya. Jadi dalam keadaan semacam apa pilihannya? Jadi kalau dia merasa rasanya lebih nyaman mati dalam air daripada mati dengan jilatan api, lapahat jilatan. Kalau dia merasa lebih ringan mati dengan jilatan api daripada lemas, oke, dia biarkan saja tidak terjun. Tapi kalau ternyata dia merasa lebih mendingan mati di dalam air laut daripada mati dengan jilatan api, dalam keadaan semacam itu boleh dia melemparkan diri. Irtikab akhafid dararain. Walau wajadal muttarru maitatan wa ta'ama ghaibin, kalau dengan muttar menemukan bangkai najis, bangkai binatang dengan makanan orang lain. Nih, kira-kira 1 periuk nasi dengan lauk dengan gulainya, tapi itu kepunyaan orang lain. Yang ini dengan bangkai kambing, dia dalam keadaan lapar. Apakah dia mengambil kepunyaan orang lain atau memakan bangkai saja? Kalau dengan bangkai tadi itu Al-Quran yang menghalalkan illa mabturirtum, sementara dengan kepunyaan orang lain tadi itu tidak akan jadi halal kecuali kalau dihalalkan. Dalam keadaan semacam itu tak boleh merampas dan mengambil makanan orang lain. Justru dengan dia wajib memakan bangkai dalam keadaan seperti itu. Fal asahu annahu ya'kulul maitata li'annaha mubahatun bin nafsi, sedangkan ta'am orang lain itu hanya setakat dengan berijtihad saja. Awil muhrimu maitatan wa saida, atau dengan seorang muhrim dihadapkan dengan dua pilihan, ya ima untuk mengatasi lapar dengan memakan bangkai atau dengan memakan binatang buruan. Maka yang mu'tamad dengan dia akan memakan bangkai, sebab dengan binatang buruan itu kalau disembelihnya dia kena 2 resiko. Yang pertama membunuh kena denda, yang kedua memakan hukumnya haram.